Upacara penerjunan KKN Tim 1 tahun akademik 2021-2022 Rabu 5 Januari 2022 dimulai. Pengarahan oleh Rektor Universitas Diponegoro. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada para peserta KKN yang Anda sudah melampaui beberapa SKS, sehingga mungkin setelah KKN ini Anda sudah tinggal wisuda saja. Tentu saya berharap ya kalau bisa wisuda nanti itu sudah luring, walaupun mungkin terbatas, tetapi itu masih sebagai harapan. Sebagai rasa syukur itu tentunya kita berharap bahwa Anda juga bisa melakukan hal-hal yang terbaik pada masa KKN ini. Undip bukan universitas kecil, Undip universitas yang besar. Bahkan supaya Anda tahu, di dalam rankingan kemarin tahun 2021, Undip nomor 2 terbaik se-Indonesia. Sekali lagi ucapkan terima kasih, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka kuliah kerja nyata periode 1 2021-2022 Universitas Diponegoro nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan perlindungan bagi kita semua. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Aureli Ataya dari jurusan Teknik Arsitektur Universitas Diponegoro Angkatan 2018. Saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan KKN di Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senaplan, Kota Pekanbaru. Saat ini, dengan mewabahnya COVID-19 yang mengharuskan dilakukannya social distancing, berdampak pada pengubahan konsep KKN yang dijalankan. KKN biasanya dilakukan secara berkelompok, maka saat ini KKN dilakukan secara individu dengan mengikuti protokol kesehatan. KKN biasanya dilaksanakan di lokasi yang telah ditentukan oleh pihak kampus, sedangkan saat ini KKN ditentukan sendiri oleh mahasiswa sesuai dengan kampung halaman masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan baik dari sisi mahasiswa selaku perwakilan universitas yang melaksanakan pengabdian dan masyarakat selaku objek yang dituju untuk pengimplementasian dari ilmu pengetahuan. Kelurahan Kampung Bandar dipilih karena dinilai cukup layak untuk mendapatkan implementasi program yang dicanangkan oleh pihak Universitas Diponegoro pada periode KKN Tim 1 tahun 2022, yang mana 4 program utama yang digagas oleh Universitas Diponegoro yaitu berkaitan dengan 2 kegiatan yang berhubungan dengan SDGs, 1 kegiatan yang berhubungan dengan bahaya narkoba, dan 1 kegiatan yang berhubungan dengan COVID-19. Selain itu, pertimbangan pemilihan lokasi KKN di Kelurahan Kampung Bandar adalah kelurahan tersebut merupakan salah satu lokasi wisata terkenal di Kota Pekanbaru. Sehingga,
hal tersebut dinilai cukup tepat untuk melaksanakan pengabdian masyarakat pada Kelurahan Kampung Bandar. Kelurahan yang dipilih menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan KKN Tim 1 Universitas Diponegoro tahun 2022 ini berada pada Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Memiliki luas wilayah sebesar 97 hektar atau berkontribusi terhadap luas wilayah Kecamatan Senapelan sebesar 14,58%, menjadikan Kampung Bandar sebagai kelurahan terbesar ketiga dari 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Senapelan. Berikut merupakan batas-batas administrasi Kelurahan Kampung Bandar. Di sebelah utara ada Sungai Siak, di sebelah selatan yaitu Kelurahan Padang Terubuk, di sebelah barat yaitu Kelurahan Kampung Baru, di sebelah timur merupakan Kelurahan Kampung Dalam. Aksesibilitas menuju Kelurahan Kampung Bandar tergolong cukup mudah karena lokasi dari Kampung Bandar yang tidak terlalu jauh dari pusat Kota Pekanbaru. Berdasarkan data BPS Kota Pekanbaru yang tercantum dalam Kecamatan Senapelan dalam angka 2022, di mana jumlah penduduk Kelurahan Kampung Bandar pada tahun 2021 mencapai 4.170 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 2.062 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 2.108 jiwa, di mana mayoritas pergerakan perekonomian didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa, meliputi warung dan rumah makan, barang-barang hasil reparasi seperti kasur, kursi, velg, lemari, tong sampah dari plastik, dan sejenisnya. Kampung Bandar merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kota Pekanbaru. Kampung ini memiliki wisata berupa wisata sejarah. Kampung ini diduga sebagai awal mula peradaban dari Kota Pekanbaru, di mana peninggalan-peninggalan zaman dahulu masih tersimpan di kelurahan ini. Berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru tahun 2020 sampai 2040 pada bab 5, Rencana Pola Ruang Wilayah Kota, dalam pasal 36 disebutkan bahwa kawasan cagar budaya ditetapkan seluas kurang lebih 35,94 hektar yang berada di Kecamatan Senapelan dan Kecamatan 50, di mana kawasan Kota Lama Pekanbaru berada pada Kecamatan Senapelan yang terbagi ke dalam 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Kampung Bandar, Kelurahan Kampung Dalam, dan Kelurahan Sago. Adapun beberapa kawasan yang strategis untuk dikonservasi adalah Pasar Bawah, kawasan tepi Sungai Siak, dan kawasan Pecinan. Selain kawasan tersebut, terdapat pula bangunan-bangunan cagar budaya yang perlu dikonservasi dalam rangka mempertahankan ciri khas atau sejarah kota yang menjadi titik awal dari perkembangan Kota Pekanbaru. Adapun 4 program yang dibawakan oleh mahasiswa yaitu: yang pertama, pembuatan guide maps wisata yang merupakan bagian dari tujuan SDGs Point 9. Program ini dilatar belakangi oleh pemerintahan Kota Pekanbaru yang saat ini sedang tengah gencar-gencarnya untuk membangun pariwisata di Kota Pekanbaru. Salah satu lokasi wisata yang sedang tengah dibangun yaitu berada pada lokasi Kota Lama Pekanbaru, di mana Kelurahan Kampung Bandar termasuk di dalamnya.
Hal ini dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru terkait Waterfront Tourist Village dengan menjadikan Kampung Bandar sebagai salah satu lokasi wisata tepian sungai dan menjadikan Kampung Bandar sebagai destinasi wisata baru di Kota Pekanbaru. Namun, dalam pengembangan desa wisata masih ada aspek yang belum terpenuhi secara maksimal, yaitu aspek aksesibilitas. Masih belum terdapatnya guide maps atau jalur petunjuk wisata yang dapat memudahkan wisatawan untuk mengetahui di mana letak titik-titik lokasi wisata yang berada pada Kelurahan Kampung Bandar. Yang kedua, sosialisasi pentingnya sanitasi dan rekomendasi desain toilet umum di Kelurahan Kampung Bandar, yang merupakan bagian dari tujuan SDGs Point 6. Latar belakang dari program ini adalah beberapa wilayah RW di Kelurahan Kampung Bandar belum memiliki toilet atau fasilitas MCK, mandi cuci kakus, baik di rumah warga maupun yang berupa fasilitas umum, sehingga warga menggunakan Sungai Siak yang tercemar oleh limbah pembuangan pabrik sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan mandi, cuci, dan buang air. Program ketiga yaitu sosialisasi pembuatan disinfektan kepada warga Kelurahan Kampung Bandar. Program ini dilatar belakangi oleh Kota Pekanbaru memiliki kasus COVID-19 yang kian menurun, dan pada saat ini berada pada level 2, yang berarti masyarakat sudah bisa menggunakan fasilitas umum walaupun masih ada batasan. Dengan kondisi yang sudah cukup longgar ini, dapat menjadi kesempatan bagi daerah untuk mengembalikan kondisi ekonomi yang selama pandemi menurun jauh. Karena terdapat potensi wisata, maka ini dapat menjadi kesempatan bagi Kampung Bandar untuk menarik wisatawan dan meningkatkan kembali perekonomiannya. Akan tetapi dengan masuknya varian Omikron di Indonesia, mengakibatkan seluruh wilayah untuk melakukan antisipasi dan pencegahan penularan dengan beberapa upaya seperti percepatan vaksinasi massal dan pembersihan lingkungan menggunakan disinfektan. Program yang keempat yaitu sosialisasi bahaya narkoba kepada remaja SMP Nurul Falah. Program ini dilatar belakangi oleh Kecamatan Senapelan yang merupakan salah satu wilayah yang cukup sering terkena kasus narkoba. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau berada pada peringkat 5 peredaran narkoba tertinggi di Indonesia. Tingkat prevalensi pengguna narkoba di Provinsi Riau yaitu 1,6% dari jumlah penduduk yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dan edukasi kepada remaja sebagai generasi penerus tentang bahaya narkoba agar tidak terjerumus ke dalam narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meta Satria, SMN. Dalam hal ini menjabat sebagai Lurah Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini kami mendapat bantuan dari ataupun anak-anak dari KKN Universitas Diponegoro sebanyak 7 orang, dan mereka adik-adik semua membantu saya atau membantu kelurahan Kampung Bandar dalam berbagai aspek. Contohnya untuk masyarakat, memberikan penyuluhan kepada warga, memberikan edukasi kepada warga, dan memberikan pelajaran untuk anak-anak yang ada di Kelurahan Kampung Bandar. Dan saya sebagai pemerintah Kelurahan Kampung Bandar sangat berterima kasih dan sangat mensupport kerjaan dari KKN Universitas Diponegoro yang selama kurang lebih 1 bulan berada di Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Semua program KKN yang dilaksanakan di Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat. Berdasarkan evaluasi tindak lanjut, didapat bahwa respon yang dihasilkan bercitra positif dari masyarakat Kelurahan Kampung Bandar. Mahasiswa berharap dapat memberikan perubahan positif bagi masyarakat meskipun kegiatan KKN ini telah usai.